Saya bilang sama anak saya itu yang pertama ini, kalau di sini tahfidz yang orang hafalan Quran anak saya itu yang itu. Nggak pasrahin dia ya, muridnya kan ada yang juara internasional sampai 2 kali kan. Binaan dia. Saya bilang pesen sama dirimu dan semua santrimu. Jangan bangga jadi orang hafal Quran macam-macam. Karena bagi saya itu kedudukan seseorang itu sebagaimana saya pahami dari kalam-kalam guru-guru saya, wabil khusus guru sekumpul, itu cuma berapa besar cinta orang itu. Makanya sekarang itu saya itu nggak kagum kok dengan orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, orang nggak kagum. Yang saya kagumi itu adalah orang yang cintanya tinggi, besar. Mungkin dia tidak hafal apapun, tapi rasa cintanya itu kepada Rasulullah, kepada guru sekumpul begitu besarnya, itu saya kagum. Saya bisa gemetar itu. Tapi kalau orang hafal Quran, profesor, dokter, lulusan di mana, enggak lah apalah. Kalau cintanya nggak besar, memang gue pikirin lah. Jadi bahkan mungkin orang cuma Iqra jilid 1 aja belum khatam, ya. Tapi kecintaannya itu luar biasa. Saya bisa gemetar itu. Gitu loh. Lebih baik lagi ya hafal Quran dan pintar macam-macam kan ini. Semestinya atau biasanya makin hafal Quran, makin hafal yang lain-lain, semestinya makin besar cintanya. Semestinya, kadang-kadang sih enggak masalahnya. Muhibin guru sekumpul selamanya muhibin guru sekumpul. Umumkan kepada seluruh dunia. Kan itu. Gitu. Karena Allah juga seperti itu. Kalau Allah itu mencintai hambanya, maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril. Jibril, aku cinta sama si fulan. Umumkan kepada semua malaikat. Dan malaikat suruh umumkan kepada semua hati manusia. Kan itu. Bahwa aku cinta hambaku itu, kan itu. Makanya orang berduyun-duyun ke tempat guru sekumpul, nggak pernah kenal, nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu, orang berduyun-duyun dan semua kan karena cinta, ya tak? Ya bapak kan kesana kan karena cinta, bukan karena kalau di sana dapat duit kan enggak, toh? Dorongan cinta kan, gitu loh. Karena Allah mencintai guru sekumpul, kan itu. Karena Rasulullah mencintai guru sekumpul. Kalau Rasulullah mencintai guru sekumpul, ya Allah mencintai. Kalau Allah mencintai, Allah mengumumkan. Maka kita yang dulu nggak tahu siapa guru sekumpul itu siapa, rumahnya di mana, orangnya kayak apa, nggak tahu, datang dengan cinta, digerakkan hati kita, gitu loh. Nah itu wasiat guru sekumpul itu sholawat ya. Jadi kalau rumah itu kan ada fondasi, ada apa nih, pilar-pilar itu ya, yang di selop itu ya. Nah itu kan selop tahu ya apa? Yang di apa? Kalau macam-macam itu ya, kalau bikin rumah itu ya, terus dicor itu kan. Ini kan sebenarnya kekuatan rumah kan di situ kan. Nah yang lain baru tembok, baru apa, mungkin dikasih kayu juga macam-macam kan gitu. Nah slopnya yang kerangka utama itulah sholawat. Nah, nanti yang lain kalau sudah dislop, sudah dicor, pasti ada temboknya pasti kan itu. Nah nggak ada slopnya, sholawatnya dikit, ya sama aja dengan cuma pakai sepotong kayu yang tidak tua atau bambu yang kecil ya, nanti ya temboknya nggak mungkin pakai tembok ya, temboknya anyaman bambu aja kan itu. Nah saya bilang itu awalnya, tengahnya dan puncaknya itu sholawat Nabi dan guru sekumpul yang ditugasi Rasulullah untuk memasyhurkan ilmu-ilmu seperti ini. Catat itu, sebelumnya nggak pernah dan mungkin juga lama nanti 5 atau 7 abad lagi baru ada lagi kayak begini. Ya wali tidak disuruh Rasulullah. Kalau wali-wali itu kalau tidak disuruh Rasulullah kan tidak akan mengungkapkan di depan publik. Apa yang diungkapkan itu hanya apa yang diperintahkan Rasulullah. Nah ini guru sekumpul menjelaskan semua ilmu puncak kewalian karena diperintah Rasulullah. Yang lain-lain nggak diperintah, jadi nggak berani. Sebagaimana dulu Syekh Abdul Qadir Jilani. Itulah. Nah murid-murid guru sekumpul tinggal mengulang-ulang saja, tetapi kan selalu menggunakan apa itu lisensi dari guru sekumpul. Gitu loh. Saya kalau menjelaskan ilmu sholawat, ilmu wusul macam-macam, selalu saya sebut guru sekumpul karena yang punya lisensi itu guru sekumpul. Kayak misalnya antum mau buka apa yang waralaba itu kan harus ada menyebut nama waralabanya kan. Ya kalau di Jogja misalnya Soto Pak Marto cabang 1 2 kan itu. Itu. Nah ini yang punya hak menjelaskan kayak gini cuma guru sekumpul yang diperintah Rasulullah. Maka kalau kita membicarakan tentang nur Rasulullah, bicarakan tentang sholawat yang kaitannya dengan wusul kepada Rasulullah, itu
Sebut guru sekumpul karena beliaulah pemilik mereknya. Gitu loh. Kita bicarakan tentang tarekat samaniyah gitu. Sebut guru sekumpul. Nah, gitu loh. Hak ciptanya kalau itu. Apa? Hak cipta apa? Hak cipta ya? Copyrightnya. Copyrightnya. Ada juga yang tanya Muhibin. Belum pernah ketemu guru sekumpul, tahunya hanya lewat medsos, lewat YouTube macam-macam. Bisakah menjadi muridnya? Ya bisa. Murid dalam pengertian secara rohani. Kan guru sekumpul berwasiat pengen jadi murid. Ulun pengen menjadi muridku, ya baca sholawat sehari 1400 ya. Wakilah 1200 ya. Itu aja. Istiqomah lakukan itu udah dicatat oleh guru sekumpul, ini muridku. Ini itu. Apakah kita boleh mengamalkan ijazah-ijazah yang diberikan guru sekumpul? Boleh. Karena guru sekumpul itu istimewa di hadapan Rasulullah. Makanya guru sekumpul itu mengumpulkan semua wirid beliau, salah satunya dalam bentuk buku namanya Imdad. Kan itu? Buku Imdad, kan tahu ya? Siapa yang memiliki Imdad berarti dia dapat ijazah langsung dari guru sekumpul. Menuliskan juga Dalailul Khairat. Siapa yang pegang Dalailul Khairat yang diterbitkan oleh Az-Zahra milik keluarga guru sekumpul, otomatis dia dapat ijazah langsung dari guru sekumpul. Gitu loh. Makanya di Dalail kan ada toh? Nah, itu apa itu pernyataan tertulis guru sekumpul beri ijazah kepada yang megang. Tinggal kita tulis nama, isi nama kita sendiri, udah itu dapat ijazah. Apakah wirid-wirid guru sekumpul yang kita dengar dari YouTube itu kita boleh amalkan? Boleh. Apakah kita diijazah guru sekumpul? Iya, nggak usah khawatir. Gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang mau menjual guru sekumpul, harus lewat aneh. Kalau nggak lewat aneh nggak sahih. Ya kamu cari duit aja. Guru sekumpul udah bilang kok. Gitu. Nah, lebih baik memang ada yang membimbing lagi, yang lebih tahu tentang guru sekumpul. Seperti antum punya guru namanya Yudi ya. Nah, itu bagus. Jadi bisa membimbing bagaimana cara kita mengikuti guru sekumpul pelan-pelan kan itu. Kalau saya kan provokator supaya orang cinta guru sekumpul. Cuma itu aja. Saya cuma tukang ojek yang ngantar orang ke guru sekumpul. Kalau udah sampai ke tempat guru sekumpul ya udah, biar guru sekumpul yang ngurus. Saya nggak bisa ngurus. Yang ditugasi ngurus oleh Rasulullah itu guru sekumpul kan gitu. Kita bantu aja, bantu jadi tukang ojeknya, jadi provokatornya kan itu, jadi basernya kan itu. Tuh, kira-kira kayak begitu ya. Ya mohon maaf, banyak keliru, banyak salah. Tapi bahkan salah pun nggak apa-apa kalau dasar kita cinta. Nah gitu loh. Yang penting kita tidak menyengaja. Yang namanya cinta kan, misalnya ya saya bicara guru sekumpul pada hari Sabtu beliau pergi mancing, padahal kejadiannya hari Jumat. Kan saya keliru. Tapi saya ceritanya itu karena kecintaan saya, nggak apa-apa. Gitu loh. Daripada saya cerita dengan detail benar seluruhnya tanpa dasar cinta, nggak ada gunanya itu. Persoalannya itu bukan sekedar ini hari Sabtu atau hari Jumat. Ini cinta apa enggak? Gitu loh. Jangan salah. Saya sering cerita itu tentang guru sekumpul, detail-detailnya keliru. Ada yang meluruskan dan saya senang. Kejadiannya bukan hari Sabtu, tapi hari Jumat. Oke, thank you. Dan itu dah. Kadang-kadang orang cinta itu cerita macam-macam, jadi ceritanya datanya itu agak keliru ya, karena ini toh gejolak cintanya itu loh. Meskipun keliru detailnya, tapi maksud, tujuan dan intinya nggak ada yang keliru kalau orang cinta. Nah itu jangan salah. Berarti kalau sering keliru itu tujuannya salah itu Pak. Ya enggak ada, benar semua lah insya Allah kan itu. Aku cinta kok. Ini toh.